Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa Kuil Surgawi. Bab 511. Pada saat ini, pasukan kegelapan jauh di dunia gelap sedang bersiap berkumpul untuk mengepung dan membunuh Raja Tiga Ekstrim. Pertempuran di balik tembok besar juga dimulai sepenuhnya. Setelah diam-diam bertarung untuk menghancurkan mereka bertiga, dia akhirnya berhasil menembus tahap akhir Kaisar Sejati terlepas dari semua biayanya, dan pada awalnya memiliki kekuatan tempur tahap awal Raja Manusia. Hanya saja luka mereka masih sangat serius, sehingga jika ketiganya didorong hingga mati, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan awalnya sebagai Raja Manusia. Meski begitu, situasi mereka tidak hanya menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk. Hanya karena ada lebih dari 20 kaisar kegelapan yang mengejar di belakang mereka dan mengepung mereka dari segala arah, satu-satunya keuntungan adalah lawannya tidak memiliki kaisar kegelapan di level akhir Raja Manusia, tetapi di level Raja Manusia Tengah. Namun, ada sebanyak 8. An, Zan, dan Ni tidak bisa menahan perasaan putus asa di hati mereka. Mereka datang ke dunia gelap kali ini hanya untuk mencari warisan Raja Tiga Tiang di Kuil Surgawi. Namun mereka semua telah bergegas sejauh ini, dan masih belum menemukan sosok Raja Surgawi Tiga Kutub dari Kuil Surgawi pertama. Dan kini mereka bertiga masih dikepung dan dibunuh. 5 kaisar kegelapan di belakang Raja Manusia tingkat menengah perlahan menekan formasi. Raja Manusia tingkat menengah di pinggiran juga mulai mengepung mereka, dan begitu mereka dikepung oleh lawan, mereka bertiga pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk bergegas keluar. Wajah An pucat, dan luka di tubuhnya masih mengeluarkan darah. Energi gelap terus terkikis dari lukanya, membuat lukanya semakin membesar. Mata gelap berkata dengan sedikit keputusasaan, "Saudaraku, apakah kita masih memiliki harapan? Bahkan jika kita ingin bergegas ke depan, itu terlalu sulit." Nye melihat ke kejauhan di depannya dengan ekspresi yang sangat suram. Di mana ada 2 kaisar kegelapan di tingkat Raja Manusia tingkat menengah yang bergegas menuju mereka. Dalam keadaan seperti itu, pada dasarnya tidak realistis untuk membuat rencana untuk bergegas maju. "Oh, kamu masih ingin bergegas ke depan. Kamu tidak bisa melewatinya. Apakah kamu ingin pergi ke tembok besar kegelapan? Aku beritahu kamu bahwa kamu tidak akan pernah bisa sampai ke sana dalam hidup ini, meskipun itu hanya 30 atau 50 mil jauhnya dari sana. Tetapi bahkan dengan jarak ini, kamu tidak dapat melewatinya." Seorang kaisar kegelapan di tingkat tengah Raja Manusia di belakang berkata dengan dingin kepada 3 bersaudara yang berlari di depan. Wajah Zan juga sangat muram, dia melirik ke arah kaisar kegelapan yang mengejar di belakang mereka, dan dengan sedih menemukan bahwa di belakang mereka, di belakang kaisar kegelapan, pasukan kegelapan yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Itu sangat padat sehingga Anda bahkan tidak tahu berapa jumlahnya. Dan di antara pasukan kegelapan itu, meskipun tidak ada kaisar kegelapan, ada cukup banyak kekuatan penghalang dari belakang seiring berjalannya waktu cara. Mungkin M.BG. Terlebih lagi, ada pasukan kegelapan yang mengelilinginya dari depan, kiri dan kanan. "Bunuh, teruslah bertarung dengan segala cara." Zan memegang pedang panjang itu erat-erat di tangannya dan berteriak dengan keras. "Bunuh." An, Zan, dan Ni, aura mereka bertiga meledak, membakar darah mereka lagi. Sebagai ganti puncak singkat, kekuatan tempur puncak Raja Manusia awal bergabung untuk menghadapi musuh yang dicegat di depan mereka. "Huff, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Mundur." Kaisar kegelapan, yang berada di tahap tengah Raja Manusia, berteriak keras, dan dengan momentum penuh, dia berhadapan dengan ketiga bersaudara itu. Setelah ledakan keras, tubuh ketiga bersaudara itu berhenti sejenak, tetapi sosok kaisar kegelapan yang menghalangi mereka semakin mundur, dan bahkan banyak energi di tubuhnya yang keluar. Anzan Mi dan yang lainnya merasa senang dan akan menerobos rintangan itu lagi. Tiba-tiba, tepat di depan mereka, di dunia gelap, 2 kaisar kegelapan di tingkat tengah kerajaan manusia muncul lagi. Kedua kaisar kegelapan yang kejam bergabung untuk menamparkan ketiga bersaudara itu. Setelah ledakan keras, Anzan Mi, dan tubuh 3 orang yang bergegas ke depan langsung terkena dan terlempar keluar. Dan yang menghalangi mereka bertiga kali ini adalah 2 kaisar kegelapan yang berada di puncak Raja Manusia jangka menengah yang telah lama menyergap di sini. Uff! Zan, An, dan Ni mundur dengan keras, dan darah dari mulut mereka terus muncrat. Namun ketika ketiga bersaudara itu akhirnya stabil, mereka menemukan bahwa mereka bertiga telah dikelilingi oleh lusinan kaisar kegelapan dan pasukan kegelapan yang tak ada habisnya. Sial, tidak ada jalan keluar. Ni, yang memegang pedang panjang itu erat-erat dengan kedua tangannya, masih mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan ekspresinya sangat berat. Dikelilingi. Tidak ada jalan keluar. An, dan Zan juga sangat khawatir. Belum lagi mereka semua terluka parah sekarang. Bahkan di masa kejayaan mereka tidak akan pernah berpikir untuk bergegas keluar dalam situasi yang begitu menyedihkan. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, Zan, An, Mi, dan lebih dari 30 orang kuat tingkat kaisar kegelapan di sekitar mereka bertiga, ya, orang kuat tingkat kaisar kegelapan yang mengejar mereka, hanya sesaat seiring berjalannya waktu, lebih dari 10 patung lagi datang, sehingga langsung mencapai lebih dari 30 patung.
Pada saat ini, lebih dari 30 kaisar kegelapan ini dipenuhi aura pada saat yang sama, dan aura mereka terhubung bersama. Sebuah jebakan besar telah terbentuk. Dark, Zan, dan Mi ada di tengah. Kaisar kegelapan baru saja mengatakan bahwa tempat ini hanya beberapa puluh mil jauhnya dari lokasi tembok besar kegelapan. Sebenarnya, letaknya tidak jauh, An berkata dengan sangat enggan di dalam hatinya setelah menghela nafas dalam-dalam. Miku tersenyum dan memandangi kaisar kegelapan yang mulai mengecilkan pengepungan di depannya, dan berkata perlahan, tidak ada gunanya, kita tidak bisa melewatinya. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tapi kita terlalu sombong. Kasihan, sebelum kita berangkat, kakak tertuaku juga bilang pada kita, kamu harus hati-hati, tidak peduli seberapa hati-hatinya kamu. Hehe, tapi kami tidak mendengarkannya. Zan tidak berbicara, tapi terdiam. Setelah itu terdiam beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, kami baru saja melarikan diri. Selama proses tersebut, kalian berdua. Apakah kalian merasa ada fluktuasi yang datang dari kedalaman dunia gelap ini? Mi berdua menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak memperhatikan, aku hanya berlari demi hidupku. Tidak memperhatikan sisi itu sama sekali. Zan, maksudmu, ada pertempuran di kedalaman. Zan mengangguk dan berkata, ya, kalau aku tidak salah, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi adalah ketiganya. Sisa pikiran orang-orang masih ada, dan mereka masih berada di bagian terdalam dari dunia gelap ini, melawan pasukan kegelapan. Setelah Zan selesai berbicara, Mi dan Ansin gemetar, dan setelah beberapa saat mereka berkata, tidak, itu tidak mungkin. Benar. Bagian terdalam dari dunia gelap ini. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Kaisar Kegelapan telah mengepung ketiga bersaudara itu. Orang-orang kuat itu tampaknya tidak terlalu cemas lagi. Dalam hati mereka, 3 orang di depan mereka sudah mati. Dan sekarang saat mereka bertiga sedang berbicara, lingkaran yang dikelilingi oleh orang-orang kuat Kaisar Kegelapan perlahan-lahan menyusut. Pasukan kegelapan di belakang mereka juga bertambah jumlahnya. Meskipun dikatakan bahwa di dalam hati para Kaisar Kegelapan dan orang-orang berkuasa, 3 bersaudara di pengepungan ditakdirkan untuk mati. Namun 3 raja manusia di dunia ini mungkin akan bertarung sampai mati sebelum mereka mati. Jadi dalam benak mereka, ide mereka adalah menggunakan pasukan kegelapan dalam jumlah besar untuk menghabiskan sisa kekuatan tempur terakhir dari ketiga orang tersebut. Setelah meminimalkan kerugian, semua orang akhirnya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka dan mengalahkan mereka bertiga dalam satu gerakan. Jadi pada saat ini, Kaisar Kegelapan di pinggiran tidak peduli untuk memberi mereka bertiga lebih banyak waktu pada akhirnya. Saat berikutnya, ketika Zan mencoba memulihkan luka di tubuhnya, dia berkata dengan nada serius, dinasti kekaisaran generasi pertama terlalu kuat, kuil surga juga sangat kuat, dan di atas dunia gelap ini adalah alamat dinasti kekaisaran generasi pertama. Jadi Kaisar Kegelapan bukan tidak mungkin menunggu seseorang di bagian terdalam dunia gelap ini. Jadi semuanya, tunggu dan tunda. Jika mereka bertiga bisa merasakan nafas kita, maka kita mungkin masih memiliki harapan. Kata Zan dengan nada tegas. Hah? Apakah masih ada harapan? Tidak, kamu tidak punya harapan. Sekarang sebelum kamu mati, aku tidak takut untuk memberitahumu. 3 keberadaan di mulutmu sekarang telah menjadi sasaran Kaisar di kedalaman, dan Kaisar adalah memobilisasi pasukan dan bersiap untuk mengepung dan membunuh mereka. Mereka bertiga akan berakhir seperti kalian bertiga. Seorang Kaisar Kegelapan yang berada di puncak tahap tengah Raja Manusia menanggapi dengan dingin dan menghina. Suara setelah mendengar kata-kata Zan. Tembok besar kegelapan di depan mereka adalah sesuatu yang tidak berani mereka lewati selama bertahun-tahun. Tembok besar kegelapan telah menghalangi jalan keluar bagi yang kuat di bagian terdalam dunia gelap. Dengan adanya tembok besar kegelapan, sisi depan dan belakang dunia gelap ini tidak akan pernah bisa terhubung atau menyatu. Tapi hari ini, mungkin ketiga manusia-manusia tingkat raja ini memasuki dunia ini dan menyebabkan beberapa perubahan. Hal ini menyebabkan kebangkitan Kaisar Kegelapan di kedalaman. Dengan cara ini, jika pihak Kaisar Kegelapan menghancurkan perlawanan di tembok gelap, dan mereka melenyapkan ketiga keberadaan manusia tingkat raja di dunia, kekuatan gelap akan menang. Apa yang harus aku lakukan? Wajah An tiba-tiba berubah, dan dia bertanya pada Zan dengan putus asa. Mi menoleh ke Zan dan bertanya. Zan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Energi gelap di dunia gelap ini begitu kuat sehingga fluktuasi pertempuran mereka mungkin tidak bisa menyebar terlalu jauh. Jadi meskipun mereka bertarung, dia tidak terlalu yakin di dalam hatinya bahwa 3 raja surgawi ekstrim di kuil surgawi terdalam akan dapat merasakan kehadiran mereka. Tidak ada cara lain, ayo bertarung sampai mati. Zan menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan momentumnya hingga mencapai puncaknya. Menerobos sekarang berarti mati lebih cepat, pertempuran semakin intens sehingga Kaisar Kegelapan, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Perang yang berada jauh di dunia gelap mengetahuinya. Apakah kamu siap bertarung sampai mati? Oke, biarkan aku membantumu, tentara akan menekan. Kelilingi mereka dengan seluruh kekuatanmu. Kaisar Kegelapan yang baru saja berbicara, puncak manusia tingkat menengah raja, melihat pertempuran, kegelapan, dan kehancuran, dan mereka bertiga bersiap untuk pertempuran mematikan.
Dengan lambaian tangannya yang besar, ratusan ribu orang kuat dari pasukan kegelapan dari segala penjuru segera menyerang pasukan kegelapan secara berkelompok, melawan dan membunuh mereka bertiga. Momentum penuh. Bertarung sampai mati. Zan, Yin, dan Mi dengan cepat mundur ke belakang, menyerahkan punggung mereka masing-masing kepada saudara-saudara mereka untuk perlindungan. Yang terlemah dari orang kuat kekuatan gelap yang menyerbu di depan mereka semuanya adalah makhluk setingkat kaisar. Meskipun satu atau dua orang kuat setingkat kaisar tidak dapat membahayakan tiga orang, mereka bertiga sudah melakukannya terluka parah sebelumnya. Nafasnya menurun sepanjang waktu. Kekuatan tempur juga menurun. Puff, puff, puff. Pedang panjang di tangan Dark, Zan, dan Mi tidak pernah berhenti. Satu demi satu, orang-orang kuat dari kekuatan gelap dibunuh oleh mereka di tempat. Tapi pemandangan aneh terjadi. Tepat setelah mereka membunuh pembangkit tenaga listrik gelap itu, pembangkit tenaga listrik gelap yang bergegas dari belakang langsung melahap pembangkit tenaga listrik gelap yang baru saja dibunuh oleh mereka bertiga. Kemudian aura mereka langsung menguat dan mereka menyerang mereka bertiga mereka lagi. Lambat laun, waktu berlalu dengan lambat. Setelah 1 atau 2 menit berlalu, An, Zan, dan Mi, mereka bertiga membunuh orang-orang kuat kegelapan yang jumlahnya tidak diketahui. Saya khawatir ada ribuan. Dan pada saat ini, di antara kekuatan gelap yang bergegas menuju mereka, sudah ada makhluk tingkat Dao Master. Sangat sulit bagi mereka bertiga untuk membunuh pembangkit tenaga listrik kegelapan setingkat Master Tao. Puff. Yan, dia tidak siap dan setelah membunuh dengan kuat seorang prajurit kegelapan di tingkat kematian, dia ditebas di lengannya. Tubuh Yami sangat kuat. Meski pisau ini tidak memotong lengannya, darah mengalir seperti pilar. Dan sepertinya ini adalah permulaannya. Tak lama kemudian, Yami, Zan, dan Mi mengalami semakin banyak luka. Dan setelah mereka baru saja menangkis serangan Dark Legion level 10.000 pertama dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka bertiga sudah mengeluarkan banyak darah, dan aura di tubuh mereka hampir tidak mampu mempertahankan level Raja Manusia. Legiun pertama mundur, Legiun kedua maju terus. Terus mengepung dan membunuh. Kaisar kegelapan di tingkat tengah Raja Manusia di pinggiran memberi perintah dengan dingin. Segera, sebelum ketiga bersaudara itu bahkan bisa mengambil nafas dan tidak punya waktu untuk beristirahat, pasukan kegelapan tirani kedua maju lagi. Pengepungan berlanjut terhadap mereka bertiga. Bas. Segera aura ketiga bersaudara itu turun ke level Raja Manusia. Karena setelah kehilangan terlalu banyak darah, wajah mereka tidak berwarna, dan semua energi yang dapat diisi ulang serta obat penyembuhan rahasia di tubuh mereka telah habis. Legiun ketiga, terus tekan. Legiun keempat, bersiaplah. Kaisar kegelapan di pinggiran memandangi tiga orang yang bertarung dengan putus asa seolah-olah mereka sedang melihat badut. Adapun orang-orang kuat dari Dark Legion di bawah komando mereka. Mereka tidak peduli, lingkungan hidup dari pembangkit tenaga listrik kegelapan sudah keras, dan di mata mereka, hanya mereka yang telah mencapai tingkat kaisar kegelapan yang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kegelapan sejati. Bagaimanapun, orang-orang yang berkuasa gelap bisa saling melahap dan menjadi lebih kuat. Misalnya, pada saat ini, An, Zan, dan Mi, meskipun mereka membunuh ribuan pembangkit tenaga listrik kegelapan, mereka tidak punya waktu untuk menyingkirkan atau menghancurkan kristal energi gelap tersebut di bawah pengepungan tentara kegelapan. Oleh karena itu, pertempuran ini sebenarnya tidak menimbulkan banyak kerusakan pada pasukan kegelapan. Ketika yang lemah mati, mereka mati, tetapi setelah kematian yang lemah, itu bisa membuat yang kuat menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, lebih dari 100 mil di belakang tiga Dark, Zan, dan Mi, Xiao Tian maju. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah dia memejamkan mata dan merasakan fluktuasi nafas di kejauhan, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia dengan cepat melaju ke arah itu. Ya, pada saat ini, Xiao Tian akhirnya merasakan aura kegelapan, Zan, dan Mi, dan di sekitar aura mereka bercampur aura lusinan kaisar kegelapan yang sangat kejam. Sialan. Mereka bertiga dikepung. Xiao Tian tiba-tiba menjadi cemas, dan saat berikutnya, tepat ketika dia baru saja bergegas keluar, sosoknya tiba-tiba berhenti. Sebab, dalam perasaannya, ada aura yang lebih kuat jauh di dalam dunia gelap, yang juga mengalir menuju Dark, Zan, dan Mi. Menurut perhitungan Xiao Tian, pihak lain pasti akan mencapai medan perang di sana dirimu sendiri. Apakah itu sisa-sisa Raja Surgawi Tiga Kutub dari kuil Surgawi? Xiao Tian bergumam di dalam hatinya, lalu menyembunyikan sosoknya lagi dan bergegas maju dengan cepat. Pada saat ini, dikelilingi oleh An, Zan, dan Mi, mereka telah berhasil menghalau gelombang kelima serangan Dark Legion. Hanya saja aura di tubuh mereka telah turun seluruhnya di bawah aura Raja Manusia saat ini. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan, yang merasa mereka bertiga hampir kelelahan, bergerak. Dalam sekejap, lebih dari 30 prajurit tingkat Kaisar Kegelapan bergegas menuju tiga orang di tengah pengepungan. Ayo mati bersama. Zan juga sangat marah saat ini. Kalau begitu, ayo mati bersama. Boom, puff. Namun, hanya dengan satu pukulan, dalam pertarungan yang benar-benar gila, An dan Mi tiga orang dipukuli oleh lebih dari 30 Kaisar Kegelapan di sekitar mereka. Darah muncrat ke seluruh tubuh mereka, dan tidak ada yang tahu berapa banyak tulang di tubuh mereka patah. Sudah berakhir.
Komandan Kaisar Kegelapan di tingkat tengah Raja Manusia memandang dengan dingin ketiga orang yang hampir tidak memiliki kekuatan bertarung. Dia berkata dengan dingin, mengangkat pedang hitam di tangannya, dan mengarahkannya pada tiga orang itu. Saudara-saudara membunuhnya. Hei! An, Zan, dan Mi menghela nafas dalam-dalam di dalam hati mereka, tapi bahkan jika mereka mati, mereka akan mengambil beberapa Kaisar Kegelapan sebelum mereka mati. Hancur, masih bisakah kita membunuh beberapa Kaisar Kegelapan? Dan saat berikutnya, tepat ketika mereka bertiga hendak menghancurkan diri sendiri, tiba-tiba di langit di area ini, sosok mengesankan berukuran 9 kaki tiba-tiba turun di depan mereka bertiga, dan menghancurkan Raja Manusia dengan satu pukulan. Di tengah-tengah, orang kuat itu menyerang, dan kemudian dengan pedang backhand, dia langsung memotong tubuh lawan menjadi beberapa bagian. Boom! Setelah suara keras yang mengguncang dunia, bayangan pedang besar tidak hanya membunuh komandan terkuat lawan, tetapi juga 5 Kaisar Kegelapan di sekitarnya pada tahap awal Raja Manusia. Pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan para Kaisar Kegelapan di sekitarnya mundur dan berkumpul dalam ketakutan. Saat berikutnya, 9 bayangan besar dan kuat berbalik dan memandang An, Zan, dan Mi, yang berlumuran darah seperti pilar. Mereka bertanya, saya adalah salah satu dari 4 Raja Kuil Surga, seorang Kaisar, siapa kamu? Bab 512. Ketika An, Zan, dan Mi yang berlumuran darah melihat pemandangan di mana Kaisar Kegelapan muncul, mereka bertiga menangis kegirangan, karena Raja Tiga Ekstrim dari Kuil Surgawi benar-benar masih di sana. Itu benar-benar masih ada. Senior, kami. An sangat bersemangat saat melihat Kaisar Kegelapan dari Kuil Surga pertama. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara keras puluhan mil di depan mereka ledakan. Kemudian suara yang sangat agung yang bergema di seluruh dunia gelap datang dari jauh, saya, Diming, dan semua Kaisar Kegelapan di depan, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh orang-orang kuat di dunia di sana, dan kemudian datang ke sini untuk menyerang. Tembok Kegelapan Besar. Bas. Ketika para Kaisar Kegelapan di sini mendengar pesan dari tembok besar, aura mereka tiba-tiba meletus. Selama bertahun-tahun, mereka telah diblokir oleh tembok besar kegelapan-kegelapan di kedalaman dan tidak dapat berkomunikasi dengan kedalaman. Kaisar Kegelapan menghubungi, dan hari ini akhirnya mampu menghancurkan pihak lain. Bunuh. Ketiganya terluka parah, dan Kaisar Kegelapan sendirian. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa membunuh kita semua. Kelilingi dia. Boom. Lebih dari 30 Kaisar Kegelapan di sini, jadi mereka bergabung untuk menyerang Kaisar Kegelapan. Lebih jauh lagi, di sisi lain tembok besar kegelapan, terdengar juga teriakan keras pembunuhan. Kaisar Kegelapan merasa sedikit lebih mendesak di dalam hatinya. Kedua saudara laki-lakinya di sana sudah berperang. Berhenti bicara, ikuti aku. Ayo pergi. Kaisar Kegelapan menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang. Dia membakar segalanya dalam waktu singkat dan memperoleh kecepatan lebih cepat. Zan, dan Mi. Tubuh itu berlari menuju tembok besar kegelapan. Sangat cepat. Faktanya, Kaisar Kegelapan juga sempat mempertimbangkan apakah akan mengusir 3 orang kuat di depannya. Kemudian dia menyimpulkannya sedikit dan merasa bahwa membiarkan ketiga orang ini keluar saat ini berarti kematian. Sekarang pasukan orang-orang kuat kegelapan di belakang mereka telah berkumpul semakin banyak, dan mustahil untuk keluar. Dan dia tidak bisa meninggalkan Kaisar Perang dan Kaisar Mi untuk mengirim ketiga keturunan yang masih hidup ini keluar. Kaisar Kegelapan sangat cemas saat ini. Begitu pula dengan An, Zan, dan Mi yang tertangkap tangannya. Kecepatan Kaisar Kegelapan sangat cepat, hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuhnya menempuh jarak lebih dari 10 mil. Kemudian Dark, Zan, dan Mi, mereka bertiga melihat sesuatu yang sangat mengejutkan mereka dalam hidup mereka. Di bagian terdalam dunia gelap ini, sebenarnya terdapat tembok besar gelap yang panjangnya beberapa mil dan tingginya ratusan meter. Tembok besar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada tembok besar di sini? Dark, Zan, dan Mi sangat terkejut. Tetapi pada saat ini, mereka dengan cepat kehilangan rasa terkejutnya, karena pertempuran yang sangat sengit telah terjadi di depan tembok besar kegelapan. Langit dipenuhi cahaya, energi pedang ada di mana-mana, dan tubuh para prajurit kegelapan hancur berkeping-keping. Demikian pula, sosok beberapa prajurit di tembok besar juga diledakkan. Pembangkit tenaga listrik gelap. Tidak, bukan. Mereka. Zan menatap tembok besar dan dengan panik bertarung dengan pusat kekuatan gelap. Para prajurit juga memiliki aura gelap di tubuh mereka, tapi mereka memang bertarung mati-matian dengan kekuatan gelap pembangkit tenaga listrik gelap. Saat itu, kami kehabisan perbekalan dan tidak sabar menunggu dukungan dari dinasti kekaisaran. Kami hanya bisa menelan energi dari pembangkit tenaga listrik gelap. Itu sebabnya tentara Legiun menjadi seperti ini. Keturunan saya di dunia ini, Anda melihatnya dengan jelas. Dulu kita mempunyai Legiun yang terdiri dari 100.000 tentara, tapi sekarang hanya ada beberapa yang tersisa. Suara Kaisar Kegelapan terdengar di atas kepala mereka bertiga. Kaisar Kegelapan sangat sedih di hatinya, 100.000 tentara. 100.000. Di tempat yang tidak diketahui ini, mereka masih berjuang keras, dan satu generasi Kaisar telah dihancurkan entah berapa tahun. Tidak ada yang mengingat mereka, dan tidak ada yang datang untuk mendukung mereka, tetapi mereka tetap berjuang.
Bahkan setelah orang-orang berkuasa kegelapan itu mundur kemudian, mereka juga memilih untuk menyegel diri mereka sendiri sepenuhnya, dan tidak kembali ke dunia dan menimbulkan masalah bagi orang-orang berkuasa di dunia. Pikiran An, Zan, dan Mi sekali lagi terguncang hebat. Senior, turunkan kami akan bertarung. Kami akan bertarung juga. An mendengarkan kata-kata Kaisar Kegelapan, dan melihat ke arah para prajurit di sisi lain tembok besar, yang telah mati total di pertempuran dan menghilang di sana, matanya merah. Tapi saat berikutnya, Kaisar Kegelapan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu. Kalian semua masih muda, dan kamu dianggap sebagai generasi muda yang jenius tiada taraf. Aku dan yang lainnya sudah mati. Kalian bertiga akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan lukamu nanti. Aku juga akan memberimu sesuatu untuk membantumu pulih. Kalau begitu, kalian semua bersembunyi. Dalam pertempuran ini, Kaisar Kegelapan pihak lain pasti akan keluar. Kami tidak membutuhkan kalian bertiga dalam pertempuran ini. Yang harus kalian lakukan hanyalah berpartisipasi dalam perang, kalian. Jadilah saksi bagi kami, sampaikan ceritanya di sini, dan biarkan orang-orang di luar mengetahui cerita kami, kisah 100.000 tentara itu. Setelah Kaisar Kegelapan selesai berbicara, dia telah membawa 3 orang ke langit di atas tembok besar kegelapan, dan kemudian dengan suara keras, tangan besar Kaisar Kegelapan meraih sepotong besar tembok hitam dari tembok besar kegelapan, dan kemudian tembok itu terbakar. Selanjutnya, sejumlah energi asli terkondensasi. Ini adalah sebagian energi yang terkondensasi di dalam tubuh ketika semua orang tewas dalam pertempuran. Kalian bertiga akan menyerapnya dengan seluruh kekuatanmu dan memulihkan luka di tubuhmu. Tubuh energi terkondensasi di tangannya menjadi 3 dan meninju. Dia memasuki tubuh ketiga orang itu dan membantu mereka pulih dari luka-luka mereka. Efeknya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Entah kenapa, luka pada An, Zan, dan Mi, terutama luka daun mereka, pulih dalam sekejap mata. Cedera fisik juga sembuh dengan sangat cepat. Hah, kok cepat sekali? Apa kalian bertiga punya hubungan keluarga dengan kami? Hahaha. Oke, bagus sekali. Sembuhkan lukamu, aku pergi. Setelah Kaisar Kegelapan menatap mereka bertiga dengan ragu, katanya sambil tertawa keras, dia bergegas menuju medan perang di depan. Bas! Mata An tiba-tiba meneteskan 2 baris darah dan air mata. Dia berteriak sekeras-kerasnya kepada Kaisar An yang akan pergi, "Senior, kami." Boom! An hanya ingin mengatakan, kapan mereka adalah Raja Surgawi 3 kutub dari kuil surgawi generasi kedua, tiba-tiba orang kuat tingkat Kaisar Gelap di tingkat tengah Raja Manusia di depan mereka meledak di tempat kata-kata. Adapun mengapa luka Dao pada An, Zan, dan Mi sembuh begitu cepat, itu karena mereka berasal dari asal yang sama. Mereka adalah Raja Surgawi 3 kutub dari kuil surgawi generasi kedua, dan mereka datang ke sini kali ini untuk mencari Kaisar Kegelapan dan mereka bertiga. Tapi saat ini, suara An dan yang lainnya benar-benar tenggelam oleh teriakan pembunuhan di medan perang. Saat berikutnya, Zan berkata dengan mata merah, "Berhenti bicara, pulihkan seluruh kekuatanmu. Cobalah untuk mencapai kondisi puncak sesegera mungkin, dan kemudian bergabunglah dalam pertempuran." Dia sangat terkejut. Dia tidak ingin memikirkan apapun saat ini. Dia menutup matanya dan mulai pulih dengan seluruh kekuatannya. Mendengar hal tersebut, An dan Mi pun tiba-tiba menutup mata dan mulai menyembuhkan lukanya dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan, yang baru saja kembali ke medan perang, membelah Kaisar Kegelapan Raja Manusia tahap akhir dengan pedangnya, dan kemudian berkata kepada Kaisar Perang dan Kaisar Mi, mereka adalah 3 junior yang baik, semuanya muda, tapi berbakat. Mereka semua sangat kuat, dan kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat Raja Manusia awal. Kaisar Perang mengangguk dan melirik ke arah tembok besar kegelapan. Entah kenapa, dia merasakan sesuatu yang familiar ketika dia melihat ketiga orang di sana. Kemudian Kaisar Perang berkata, "Baiklah. Apapun yang terjadi, temukan cara untuk membiarkan mereka bertiga hidup." Kaisar Mi juga mengangguk setuju. Generasi berikutnya dari 3 Raja Surgawi dari kuil surgawi, sekarang 3 Raja Manusia puncak, 3 orang kuat dengan aura sepanjang 9 kaki yang dipenuhi hantu, mulai bertarung langsung dengan kekuatan gelap yang datang dari kejauhan. Pada saat ini, jumlah Kaisar Kegelapan di sisi berlawanan telah berkumpul hingga level 50, dan jumlah Kaisar Kegelapan di puncak tingkat Raja Manusia telah berkumpul pada saat ini. Kaisar Kegelapan yang sekarang menyerang Kaisar Perang dan yang lainnya semuanya berada di tahap tengah tahap awal Raja Manusia dan pasukan kegelapan yang seperti air pasang. Yang terkuat dari 9, Kaisar Kegelapan di tingkat puncak Raja Manusia, sedang duduk di tengah-tengah pasukan dan tidak terburu-buru. Jelas, mereka juga berencana untuk membiarkan orang-orang kuat di bawah komando mereka mengkonsumsi kekuatan 3 Kaisar Kegelapan dan Kaisar Perang terlebih dahulu, dan kemudian menyerang mereka bersama-sama. Ini adalah hukum kejam di dunia gelap. Mereka tidak peduli berapa banyak orang kuat di bawah komando mereka yang mati, selama mereka sendiri yang kuat. Terlebih lagi, di antara kekuatan gelap, orang-orang kuat kegelapan selalu lahir ribuan tahun terakhir. Seiring dengan perubahan dunia, dinasti kekaisaran dihancurkan satu demi satu, keberuntungan mereka ditelan oleh jalan gelap, dan tidak ada kekurangan orang kuat di pihak mereka. Kaisar Perang mengamati lebih dalam ke dalam pasukan kegelapan, mengerutkan kening dan berkata, "Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, kita akan dimakan hidup-hidup oleh mereka."
Bahkan tingkat Raja Manusia, bahkan tingkat Raja Manusia. Kaisar Kegelapan yang kuat di tahap akhir Raja Manusia, sebenarnya tidak masalah. Tapi Kaisar Kegelapan di puncak 9 Raja Manusia harus dibunuh. Kaisar Kegelapan, yang telah bertarung bersama selama bertahun-tahun, segera memahami apa yang dimaksud Kaisar Perang. Dalam pertempuran, dia bergegas mati-matian, terlepas dari yang lain, dan menjadi orang pertama yang membunuh puncak Raja Manusia lawan. Bunuh. Boom. Saat berikutnya, aura Kaisar Perang, Kaisar Kegelapan, dan Kaisar Penghancur tiba-tiba bersatu, dan kemudian tubuh mereka langsung menjangkau jarak lebih dari 10 mil. Tiba-tiba di tengah-tengah pasukan kegelapan. Tidak, bergabunglah. Bunuh mereka. Di sisi lain, ada 4 Kaisar Kegelapan dengan bayangan berukuran 9 kaki di belakang mereka. Pada saat ini, 5 Kaisar Kegelapan terkuat tercengang ketika mereka melihat Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancuran menyerang ke arah mereka. Dia tidak peduli dengan 4 Kaisar Kegelapan yang berada di puncak Raja Manusia di sekitar mereka bertiga. Ini adalah serangan penutup langsung. Bunuh. Bang. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur datang seketika dari kejauhan. Mereka bertiga langsung mengambil tindakan dan bersama-sama menyerang Kaisar Kegelapan setinggi 7 kaki. Tiba-tiba, Raja Manusia Kaisar Kegelapan tingkat puncak dipukuli berkeping-keping oleh 3 orang yang bekerja sama. Telan energi, bunuh lagi. Kaisar Perang meraung dengan gila. Mereka bertiga baru saja membunuh seorang Kaisar Kegelapan di puncak Raja Manusia dengan serangan diam-diam, namun demikian pula, 5 Kaisar Kegelapan yang lebih kuat di pinggiran. Serangan juga menimpa mereka saat ini. Ledakan. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancuran bertahan dari serangan 5 Kaisar Kegelapan terkuat di pinggiran, dan sekali lagi bergabung untuk membunuh Kaisar Kegelapan yang panjangnya 8 kaki. Bas. Dalam sekejap, mereka bergegas ke bagian terdalam dari pasukan kegelapan, dan dalam sekejap mereka membunuh 2 Kaisar Kegelapan yang berada di puncak Raja Manusia serangan lawan, dan mereka juga terluka parah. Mundur. Saat berikutnya, Kaisar Perang melihat serangan lawan datang lagi, dia berteriak keras, meraih sosok Kaisar Mi dan Kaisar Kegelapan dengan kedua tangannya, dan pergi dengan keras. Kejar. Mereka terluka parah, bunuh mereka. Cepat. Ketika 5 Kaisar Kegelapan terkuat melihat bahwa mereka bertiga akan mundur, mereka langsung bergabung untuk melancarkan serangan kuat satu demi satu dan melarikan diri menuju mereka bertiga. Namun saat berikutnya, Kaisar Perang dan yang lainnya yang melarikan diri dengan panik di depan dengan cepat menyatu dengan pasukan kegelapan di bawah dan melarikan diri lagi dalam sekejap mata. Hanya saja serangan dari 5 Kaisar Kegelapan terkuat jatuh langsung ke pembangkit tenaga listrik kegelapan di bawah. Bang bang bang. Setelah 3 ledakan berturut-turut, 3 Kaisar Kegelapan di tingkat akhir Raja Manusia langsung terbunuh di tempat oleh orang-orang kuat dari beberapa sisi. Selain itu, ribuan legiun gelap yang mengelilingi 3 Kaisar Kegelapan juga terbunuh. Bas. Engah-engah. Saat berikutnya, sosok Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur muncul lagi dari pasukan kegelapan. Tubuh ketiga orang itu menyusut menjadi seukuran orang normal, terbagi menjadi 3 arah, dan menyerang 3 orang kuat tingkat Kaisar Kegelapan di tingkat akhir Raja Manusia. Dalam sekejap, 3 Kaisar Kegelapan lagi di tahap akhir Raja Manusia dibunuh di tempat oleh mereka bertiga. Sialan. Kita tidak bisa mengepung mereka dengan pasukan besar. Pasukan mundur dan yang kuat berkumpul bersama. Cepat, cepat, cepat. Sosok yang mengesankan datang ke tempat Kaisar Kegelapan baru saja berhenti. Hanya saja dia terlambat selangkah. Sosok Kaisar Kegelapan sekali lagi menyatu dengan pasukan gelap di sekitarnya, dan dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Akan menjadi lelucon jika menggunakan kekuatan kegelapan untuk mengepung dan membunuh Kaisar Perang dan orang lain yang sangat berpengalaman dalam pertempuran. Jika ini terus berlanjut, semua orang kuat dalam kekuatan kegelapan di sini akan dibunuh oleh 3 orang dalam serangan diam-diam. Kaisar Kegelapan, yang mengejar Kaisar Kegelapan di puncaknya sebagai Raja Manusia, sangat marah, dan saat berikutnya dia melayang ke langit, mencari mereka dari posisi tinggi dan mengincar Kaisar Kegelapan dan anak buahnya. Tiba-tiba, 3 lampu pedang memenuhi langit tiba-tiba muncul di kejauhan. Membunuh ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, selamatkan aku. Kaisar Kegelapan berukuran 9 kaki itu gemetar ketakutan Kaisar Kegelapan datang membantu, hanya perlu sekejap mata. Tapi dia menghadapi serangan Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancuran sendirian. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia masih akan terluka parah. Kamu tidak bisa membunuhku. Kaisar Kegelapan, yang berada di puncak Raja Manusia, meraung, dan aura di tubuhnya tiba-tiba mengembun. Kemudian, setelah dia membela diri untuk beberapa saat, serangan Kaisar Perang dan Kaisar Mi menimpanya. Boom! Setelah ledakan, setengah dari Kaisar Kegelapan, yang berada di puncak Raja Manusia, dipotong oleh 3 orang. Pada saat ini, selain Kaisar Kegelapan ini, 4 Kaisar Kegelapan yang lebih kuat juga tiba. Tapi saat berikutnya, di tempat lain, pada saat ini ada 3 Kaisar Kegelapan di tingkat Raja Manusia tingkat menengah, yang dipenggal di tempat oleh Kaisar Perang dan yang lainnya. Dalam sekejap, tepat setelah kedua belah pihak bertempur, pihak Kam Gelap, sudah lebih dari selusin Kaisar Gelap, termasuk mereka yang berada di puncak Raja Manusia, dipenggal di tempat.
Kecakapan tempur, pengalaman bertempur, Del. Dari tiga Raja Surgawi ekstrim di bawah komando kuil surgawi begitu menakutkan. Hanya mereka bertiga yang menakuti seluruh pasukan kegelapan. Mereka begitu ketakutan hingga dibunuh secara paksa dan tidak berani berkumpul lagi. Bersambung.